anna ladaina al-kitab kitaban thalithah kitaban thalithan alladhi kataba hadhihi al-madah anil adawat rabbi. Oke, saya perlihatkan ya buku yang ketiga. Dan saya sudah sampaikan juga ya, kalau buku-buku sebelumnya atau buku yang kedua kemarin, fil kitab asani ya, mu'alif kitab itu menuliskan ada watrobtinya itu langsung terhadap kata-katanya dan artinya serta contoh penggunaan. Nah, dalam buku yang ketiga, nanti saya bagikan bukunya ya. Ini dia sudah sistematis ya. Jadi berdasarkan tematik-tematik miriplah buku sebagaimana buku pertama ya. Ada lil atfi, lil istidrak, lil istisna, sababiyah dan lain-lain. Tetapi ini lebih lengkap gitu ya karena ada contoh dan terjemahan bahasa Inggrisnya yang membantu kita memahami penggunaan adawat rabti ini. Baik, nabda bi rabti al-awwal. Rabti al-awwal yani rabtu al-idafi ya. Jadi rabit yang pertama atau conjunction yang pertama adalah conjunction aditif conjunction dalam bahasa Inggrisnya ya. Rabtu al-idafi. Tuh. Konjungsi ini atau rabtu yang pertama ini adalah dia menggabungkan begitu menghubungkan antara dua kata, dua kalimat, dua klausa, dua kalimat atau beberapa ide. Jadi dia menggabungkan beberapa kata atau kalimat ya. Kalau conjunction aditif itu dalam bahasa Indonesia konjungsi apa ya? Lupa lagi saya nama ya. Nanti kita cari. Ya hurufnya apa saja? Pertama al-waw ya. Al-waw ini sudah jelas. Ataf ya sudah jelas. Waw ataf ini sudah kita jelaskan jauh-jauh hari. Contohnya adalah safartu ilal Misra wa zurtu al-ahramat. Saya pergi ke Mesir dan mengunjungi piramida, gitu ya. Dan dan di sini wa zurtu ini adalah ya adat robotnya gitu. Kedua, ada wawu tapi wawunya wawu hal, ya, wawu haliyah yang menunjukkan gitu ya, menunjukkan sebuah keadaan, biasanya keadaan sebuah perbuatan. Contohnya adalah di sini ada ya. Hmm, Zaratna wahiyya hazina wahiyya hazinatun ala firaqi sadiqiha. Dia mengunjungi kami dalam keadaan gitu ya. Wa di sini adalah wahal dalam keadaan dia bersedih karena berpisah dengan teman-temannya. Jadi wa di sini adalah keadaan, suatu keadaan wanya wahal. Contoh yang lain, ada ila baladihi walam yahsul ala ayyi syahadatin. Dia kembali ke negaranya dalam keadaan belum memperoleh apa namanya ijazah apapun gitu ya. Belum memperoleh sertifikat apapun. Wa di sini yang dicetak tebal adalah wa al-hal. Kemudian untuk yang Arabtu al-idopi ya, yang menggabungkan dua kata atau kalimat ada juga summa ini summa juga sudah jelas ya. Summa itu sama dengan wa, ini similar to wa ya. Digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Safartu ila Misra summa zurtu al-ahramat tadi sudah disampaikan ya, contohnya begitu. Kemudian ada juga zurtu baitaha summa iltaqaitu bi ahliha. Saya mengunjungi rumahnya, kemudian ya saya bertemu dengan keluarganya. Nah, kata kemudian ini atau kata penunjuk atau ya kata sambung untuk menunjukkan sebuah perbuatan lanjutan dari perbuatan yang lain selain summa ada juga ba'da dzalika ya. Hadarna al-muhadara wa sa'alna as'ilatan katsiratan wa ba'da dzalika tawajjahna ilal mat'am ya. Kita hadir pada ceramah itu, kemudian kita bertanya tentang banyak hal. Setelah itu, ya ibadah dalika itu setelah itu ya. Wa ba'da zalika, setelah itu, nah ini ba'da zalika, setelah itu kita menuju ke mat'am atau restoran. Oke, jadi pertama ada Arabtu al-Idhafi
yang biasanya dia menyambungkan, mengkoneksikan antar dua kata, dua klausa, dua kalimat, bahkan antar paragraf. Jadi di sini sebutnya antar ide. Nah, ini hurufnya ada 4, wau, wau hal, summa, dan ba'da dzalika. Nah, kemudian yang kedua ada ar-rabtu al-istidraki, ini contrastive conjunction, ya. Contrastive conjunction itu ya istisna-istisna itu juga gitu ya. Jadi dia kata sambung yang menyambungkan dua kalimat yang cenderung berlawanan antara kalimat pertama dan kedua. Contoh ya, ada lakin, lakin ya. Hadarat talibu ilal muhadarah lakinnahu lam yanjiz, ya, tamarinahu al-manziliziyah. Dia, siswa itu datang atau hadir ke perkuliahan itu, tetapi dia belum gitu ya, tetapi di sini ya, tetapi dia belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa Arab al istidroki ini dia menyambungkan antara dua kalimat yang cenderung kontras ya. Kalimat pertama kan di sini hadoro, tapi kalimat kedua dia lam yanjiz ya. Dia hadir tapi dia tidak mengerjakan. Itu kan hal yang berlawanan gitu ya. Kemudian setelah selain lakin ada apa lagi ya? Oh, lakin saja nih ya. Lakin gitu ya. Lakin eh, dan lakin atau walakin gitu. Di sini ada juga nih khilafun lidzalika ala naqid dzalik ala aksi dzalik ya, berlawanan dengan hal itu. Baida anna gitu ya. Ini tetapi wamin jihatin saniyah, dari sisi yang lain, wamin nahiyatin ukhra gitu ya. Ala sa'idin akhar, ini kata-kata ini bisa juga dikatakan untuk menggabungkan dua kalimat yang kontrastif ya, seperti lakin. Contohnya, maaf contohnya. Ya. Di sini ada di sini ya. Donantu anahu sayap syulu fi imtinanihi, lakin ya, lakin itu bisa diganti gitu ya. Lakin ala aksi dzalik ya, faqad najaha. Saya menduga dia akan gagal dalam ujiannya, tetapi sebaliknya gitu ya. Tetapi ala aksi dzalik itu sebaliknya. Lakin ala lakin, jadi lakin ini nanti bisa digabung juga dengan eh, apa namanya ini nih ya, frase-frase ini. Ya, contohnya adalah lakin ala aksi dzalik, tetapi sebaliknya dia malah berhasil. Gitu ya, itu yang kedua tentang arabtu al istidraki, untuk menyambungkan dua kalimat yang cenderung ada perlawanan. Asalis ada temporal conjunction atau arabtu az-zamani. Ini berhubungan dengan waktu ya. Di sini dijelaskan penggunaan qobla mengindikasikan adanya dua perbuatan ya. Satu perbuatan terjadi sebelum perbuatan yang lain dilakukan, gitu ya. Kemudian itu yang pertama ya, pengertiannya ketika ada qobla berarti ada dua perbuatan. Ada dua perbuatan yang sedang dijelaskan. Jadi qobla ini menyambungkan dua perbuatan, tetapi ada perbedaan waktu. Bahwa perbuatan yang pertama itu dilakukan sebelum perbuatan yang kedua dilakukan. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dicatat adalah qobla ini bisa digabungkan dengan an mudhari ya. Jadi qobla an, kata kerjanya mudhari apa, atau dengan qobla qobla dengan masdar ya, qobla plus masdar. Contoh kalimat yang pertama nih ya, dia menggunakan qobla an dan mudhari ya. Taharraja min madrasatin askariyatin qoblaan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau diperhatikan, alaikum antah tamu hadhil ibarah takharaja min madrasatin askariyatin qoblaan yaltahiku bil jais. Dia lulus dari sekolah militer ya, atau akademi militer sebelum dia bergabung dengan eh, militer ya, atau dengan tentara. Di sini qobla ini menggunakan qobla an plus fiil mudhari. Yaltahaqa yaltahiku ya di sini ya. Bisa juga ini diubah yaltahikunya dijadikan masdar. Jadi
formulanya bisa qabla an mudhari atau qabla masdar. Kalau qabla masdar yang ini, qabla iltihaqihi bil jaysh takhrajat dhabitu minal madrasah askariyah. Ya, sebelum dia bergabung dengan militer, dia lulus terlebih dahulu atau perwira itu lulus terlebih dahulu dari sekolah atau akademi militer. Jadi yang pertama qabla an mudhari ya, ikhwah. Kemudian atsani yakni qabla bil masdar, qabla wa ziyadatuhu yakni al masdar, ya. Kemudian ada juga dia menggunakan fil waqti nafsih, ya, fil waqti nafsihi, ya, atau fi udwin dzalik, ya. Ini dalam waktu yang bersamaan kira-kira gitu ya artinya ya. Oke. Kemudian untuk menunjukkan waktu, kata kata sambung untuk menunjukkan waktu juga bisa menggunakan hinama, lama, dan indama. Ini artinya adalah ketika, ya, ketika. Jadi biasanya dia menyambungkan dua kalimat perbuatan di mana perbuatan itu terjadi berbarengan dengan pekerjaan yang lain, ya. Contoh misalkan begini. Asartu ala hadal kitab al-mufid hinama zurtu al-maktabata fil London. Saya menemukan buku yang bermanfaat ini hinama ketika gitu ya, saya berkunjung ke sebuah perpustakaan di kota London. Jadi hinama ini dia kata sambung untuk menunjukkan dua perbuatan yang hampir bersamaan, ya. Hampir sama juga ada lagi kullama ya. Kullama itu manakala gitu ya. Ini juga menunjukkan sebuah aktivitas di waktu tertentu. Misalkan, oh, Rafido musa'adati kullama tolabtuhu. Ya, dia menolak membantuku ketika aku memintanya. Atau yahduru ilal hafli kullama istadiyatuhu. Dia menghadiri pesta itu manakala gitu ya, atau ketika aku mengundang dia. Gitu. Nah ini yang ketiga adalah Arab tuh az-zamani. Jadi dia konjungsi tapi menunjukkan satu waktu tertentu. Oke. Nah, yang keempat ya. Teman-teman ini ada beberapa tapi akan saya sampaikan mungkin hanya 5 saja. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya. Oke. Yang keempat ada al-ihsa. Al-ihsa ini kira-kira list lah, listing ya. Listing itu perincian ya. Nah, misalkan kalau kita begini kan Pancasila 1, 2, 3, 4 ya, ini al-isal kira-kira seperti ini. Contohnya nih, katabtu al-maqal awalan ya. Summa waza'tuhu ala afrodil lajnah sanian wa qumtu binasrihi salisan ya. Pertama-tama saya menulis makalah dulu, kemudian saya menyerahkannya kepada panitia, kemudian ketiga menyebarkannya. Jadi pertama saya menulis buku, kedua saya menyerahkan ke Lajnah, ketiga saya menyebarkannya. Jadi 1, 2, 3, misalkan eh, aktivitas saya pertama bangun tidur, kedua kemudian mandi, ketiga berangkat ke kampus. Nah ini awalan, tanian, talisan, rabian, khamisan, sadisan dan seterusnya ya, menggunakan al-ihsa ini untuk menjelaskan listing atau perincian sebuah keterangan. Yang kelima ada sababiyah. Ini sababiyah sama ya dengan yang di buku pertama. Dia menunjukkan akibat dari sebuah perbuatan. Itu. Contohnya qarartu mughadaratal balad bisa babil jawi al mumtir daiman. Saya memutuskan meninggalkan negara itu karena cuacanya hujan terus, gitu ya. Jadi sebabnya ini sebab akibat biasanya, gitu. Kemudian yang keenam, teman-teman ini ada an-natijah, hasil ya, hasil dari sesuatu. Contoh, waqa'at al-madaharat wal ihtijahat natijatun ya, natijat natijatun natijatu qarari rab'id dharaib ya. Demonstrasi itu, demonstrasi dan protes itu terjadi hasil atau akibat dari
ketetapan kenaikan pajak, gitu ya. Jadi natijah itu hasil dari atau akibat, ya. Akibat menggunakan natijah atau bisa menggunakan ada ila, ada ya, ada raf'u dharaib ila wuqu'i ihtijajat wa madhaharat. Ini ihtijajat ya. Jadi kenaikan pajak gitu ya, memicu demonstrasi dan protes gitu. Kalau yang kedua ini ada ilah memicu. Kalau natijatan itu artinya adalah eh, akibat dari ya. Nah, yang ketujuh ya, saya sampaikan sampai tujuh dulu teman-teman. Ada al-muqaranah atau perbandingan ya. Misalkan Zaidun yusabbihu sa'idan dakaan gitu ya. Eh, Zaidun yusabbihu sa'idan dakaun. Si Zaid secerdas si Said gitu ya. Kalau bahasa terjemahan satu-satunya, Zaid menyerupai Said apanya, kecerdasannya. Tapi dalam terjemah yang berterima bahasa Indonesianya, si Zaid secerdas si Said. Gitu ya. Ini namanya adalah al-muqaranah ya. Hadal balad mislu baladina thaqafatan ya. Budaya negeri ini seperti budaya negeri kami gitu ya. Jadi ada beberapa ini teman-teman kalau saya lihat itu sampai beberapa belas gitu ya. Ini bisa antum dipelajari lebih lanjut untuk kaifa an naktuba al-jumalan awil faqrat mutamasikah ya, supaya membuat kalimat dan paragraf yang koheren, yumkinu an nastahdimuha fi kitabatina ya, al-mulakhas thumma al-insya al-hur wa ghairu dzalik, baik itu dalam bentuk ringkasan apapun penulisan bebas yang lain ya, imla al-ibda'i gitu ya, atau penulis kreatif itu silakan. Nah, jadi ada beberapa teman-teman ini saya akan bagikan bukunya, silakan antum tambahkan dengan ada waktu robti yang 2 minggu sebelumnya. Jadi dihitung-hitung mungkin antum sudah mengoleksi sekitar 30 atau 40 ada waktu robti yang bisa digunakan untuk membuat kalimat yang lebih koheren supaya kalimatnya nyambung satu dengan yang lain. Oke, taib. Hal indah ke soal? Fadol? Afwan Ustaz, nasa soal. Tafadhol Imad. Berarti dengan cuma dama wa kullama Ustaz. غير واضح يمكن أن تكرر السؤال. Nah Ustaz, ana lam astati ay lam afham kaifa مم. nufarriq مم. isti'mal haitsuma kullama wa indama Ustaz. طيب سؤال جيد. كيف أن نفرق بين كل ما وغير ذلك؟ طيب طيب شكرا إماد على هذا السؤال الجيد. لكن قبل أن أجيب هذا السؤال سأرسل إليكم هذا الكتاب أولا. Baik, sudah saya kirim ya, itu bukunya silakan diunduh untuk dibaca. Baik, tadi ada Imad mempertanyakan sebuah pertanyaan yang baik. Bagaimana kita membedakan cara penggunaan yang ini ya, yang kullama ya, kullama ya, hinama, lama, indama. Oke, sebelum saya menjawab, silakan teman-teman yang akan mencoba menjawab terlebih dahulu. Ada yang berani membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Imad? Silakan.
Baik, Imad. Oke, kalau saya melihat kaifa nastakhdim adawat tirabti fi jumal masalan ya, binaan ala at-tartib ya, terhadap urutannya. Kalau saya melihatnya itu ya, kenapa? Karena mungkin kalau maksud saya begini, apakah nama bisa diganti dengan lama? Itu meskipun kalau kita lihat dari furuk al-lugawiyah mungkin ada perbedaan gitu ya. Hinama dan lama itu ada perbedaan secara mendetail, tetapi dalam konteks konteks komunikasi itu bisa saja digunakan sering bergantian. Misalkan begini dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata melihat dan memandang kan. Ya, dua-duanya artinya adalah mefokuskan mata pada satu objek. Tetapi antara melihat dan memandang itu mungkin dari segi furukun lugawiyah ya, itu ada nilai rasa sendiri, gitu kan? Kalau dari segi makna. Tapi kita tidak bicara itu saat ini ya, karena di buku ini tidak disampaikan. Itu nanti kajiannya semantik gitu ya. Nah, kalau saya lihatnya adalah pada urutan, pada penempatan si ada waktu Rabbini ini, Mat. Gitu ya. Kita lihat hinama gitu ya. Hinama ini dia cenderungnya dia di tengah ya, cenderungnya dia di tengah. Indama juga di tengah. Tapi lama dia akan cenderungan di depan ya. Nah, saya ambil contoh dalam bahasa Indonesia begini. Ini memang uniknya bahasa Arab ya, teman-teman. Kalau saya misalkan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia begini ya. Ini ambil dari sini nih misalkan ya. Hmm, ketika ayahnya keluar, ibunya keluar gitu ya. Dia menggunakan kata ketika menggunakan kata ketika ya, ketika. Kemudian saya membuat kalimat yang lain, ketikanya digeser ya. Saya datang ketika ayahnya sedang minum kopi. Dua-duanya ada kata ketika kan, ya. Tetapi ketika yang pertama itu di tengah, ketika yang kedua di depan. Bahasa Indonesia mau di depan, mau di tengah, katanya sama ketika. Begitu ya. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab ternyata inilah istimewanya bahasa Arab. Ketika ketika kita ingin menggunakan kata ketika di depan gitu ya, maka gunakanlah lama. Tetapi ketika akan di tengah gunakanlah hinama atau indama gitu. Ini sama dengan eh, ada waktu rabti yang haitsu ana dan li anna ya. Kita kalau membuat kalimat begini, saya tidak pergi ke kampus karena sedang sakit. Ya. Karenanya di tengah. Kan? Saya membuat lagi kalimat dalam bahasa Indonesia yang lain, ya. Karena cuaca hujan, maka saya tidak pergi ke kampus. Dua-duanya pakai kata karena meskipun di awal dan di tengah. Ya kan? Sama katanya karena ya. Tapi dalam bahasa Arab, kalau karena itu di awal menggunakanlah isu anna gitu. Tetapi kalau di tengah bisa menggunakan li anna. Gitu ya. Nah, ini pun salah satu at-tafriknya gitu, al-farqunya adalah itu. Menurut saya Imad ya. Yang terlihat secara visual ini ketika akan menggunakan kata ketika di awal ya lama, yang itu yang lebih berterima, tetapi ketika hinama itu di tengah diletakkan. Oke. Yang lain adalah hal yumkin an tujib ada soal. Silakan, ada yang akan menjawab lagi? Aku izin menanggapi. Ya kan? Eh, berarti kalau apakah kita menyalahi aturan kalau kita memakai indama atau hinamanya itu di depan, Ustaz? Eh, menurut saya tidak menyalahi aturan. Ya, tidak menyalahi aturan. Tetapi ini kita bicara tentang kelaziman. Kelaziman saja. Jadi kelaziman itu kan bahasa itu kan ada dua hal. Benar dan lazim ya. Benar itu artinya kita berbicara tentang struktur itu bisa di depan atau di akhir, itu di tengah. Tetapi lazim itu bagaimana frekuensi penggunaan yang digunakan, gitu. Bisa saja kalau apalagi dalam bahasa komunikasi kita menggunakan indama, bisa saja tidak masalah sebenarnya, gitu ya. Silakan. Tetapi dalam konteks apa namanya kelaziman yang digunakan atau paling tidak beginilah, dalam perspektif si penulis buku ini, dia lebih memilih lama itu di depan. Gitu. Tetapi ketika misalkan begini, ketika kita bisa menggunakan indama juga di depan, hinama juga di depan. Kalau begitu
tidak ada perbedaan antara ketiganya kan gitu ya. Kembali lagi ke sana gitu. Jadi sekarang tinggal ambil saja kita mau ngambil ada perbedaan atau tidak gitu. Kalau saya gitu akan mengambil apa? Ngambil oh saya yakin ada perbedaan. Ya. Perbedaannya akan terlihat nanti dari segi semantik, tetapi kita tidak bicara itu saat ini. Ya gitu. Artinya kalau sudah ada contoh yang seperti ini ya sebaiknya menurut saya digunakan saja sesuai dengan contoh ini. Tetapi ketika antum pun nanti di depan menggunakan indama dalam konteks komunikasi, saya tidak bisa salahkan gitu. Ya. Jadi saya tidak bisa salahkan. Apalagi dalam konteks bahasa lisan ya. Kita kan sudah terbiasa indama, indama, indama gitu ya. Itu sudah biasa kan seperti itu. Oke. Jadi begitu Mat. Jadi antum ya silakan kalau misalkan mau menggunakan indama tidak ada perbedaan ketiganya tidak masalah sebenarnya. Ya, tetapi kita berbicara dalam konteks perspektif si penulis buku ini, dia menuliskan seperti ini. Gitu. Ini akan terlihat nanti apakah perbedaan ini tepat atau tidak kalau kita melihat dari beberapa contoh tulisan yang dibuat. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, coba kita lihat ada tidak gitu ya atau berapa banyak kata hinama digunakan di awal dan indama di awal dan berapa banyak kata lama itu digunakan di tengah. Kita akan lihat kalau ternyata banyak yang menggunakannya artinya si penulis ini buku ini dia menuliskan perspektif ini hanya dalam bentuk contoh. Gitu ya, dalam bentuk contoh. Gitu. Jadi itu Mat ya, jawaban sementara saya karena nanti akan lebih terlihat ketika kita bicara masalah semantik gitu ya. Lama itu dengan hinama apa sih bedanya gitu dari segi makna gitu ya. Nah, itu mungkin nanti ranah kajiannya adalah di ilmu dalalah gitu ya. Ya, Mat, gitu. Baik, syukron kasiran Ya, Ustaz. Fadl. Al-akhir, tafadhal. Oke, jadi saya sudah bagikan bukunya teman-teman. Saya harap teman-teman ya setelah perkuliahan ini dibaca dulu seluruhnya dari 3 buku itu dan kemudian penugasannya adalah ini penugasannya ada 2 ya penugasannya ya. Yang pertama ini. Pertama ada di dalam halaman ini ya. Halaman berapa ini ya? Yes, tidak ada halamannya di bukunya, tidak ada halamannya ya. Oke. Yang pertama ini nih ya, teman-teman. Silakan di sini kan ada perintah riju ar-rawabit al-maujudah finas atali wahaddidu nau'aha ya. Jadi silakan ini dikeluarkan atau diekstrak gitu ya. Arawabitnya ada rawabit apa saja, kemudian dia masuk ke dalam kategori apa? Misalkan wa itu kan tadi ya, dia termasuk arabtu al-idofi. Gitu kan? Kemudian ala rogmimin, ini kan ala rogmimin sudah kita jelaskan ya pada buku yang selainnya. Ini termasuk apa? Apakah termasuk misalkan istidropi gitu ya, ataupun sababiyah, ataupun natijah, ataupun ihsa. Ya, itu yang pertama. Ini yang kedua yang ini, ya. Yang kedua yang ini melengkapi ya kalimat di bawah, ya melengkapi kalimat di bawah yang titik-titik ini dilengkapi dengan arwabit al munasibah. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah antum mengubah al-mulakhas yang sudah dikerjakan pada al-wajibah al-ula ya dengan lebih ramping, dengan lebih singkat padat. Artinya kalau ada 5 paragraf di sana, dibuat 1 paragraf saja yang baru supaya nyambung gunakanlah ar-rawabit al-munasibah ya, teman-teman. Nah, atau gini saja deh. Karena ini hampir sama dengan yang tugas kedua, kita kerjakan 2 saja ini ya. Yang pertama dia mengeluarkan ada turabdinya, kemudian menentukan dia termasuk dalam nau yang mana, dalam kriteria yang mana. Apakah tadi ya arabtu al-idhofi, arabtu sababiyah gitu ya, arabtu sababiyah, arabtu nataij gitu ya. Kemudian yang lain-lain. Oke. Ini ya halamannya tidak ada di sini sayang sekali ya. Saya tidak melihat halaman ya, mau itu as-safhah fi hadal kitab.
Jadi silakan nanti antum coba kerjakan yang dua ini. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Oh, kalau tidak ada, eh, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Kita sudah selesai dengan ada waktu Robti. Minggu depan kita akan mulai beranjak kepada produk penulisan yang lain, yaitu eh, apa namanya, formulir ya, form begitu, istimarat. Kemudian nanti ada juga kitabah kaifa naktub arisalah arosmiyah, ya, bagaimana menulis surat resmi dan bagaimana kita mengirimkan email kepada pihak-pihak tertentu yang kita tuju. Oke. Oleh karena itu, maka saya berharap ketika antum nanti membuat arisalah arosmiyah itu antar kalimatnya sudah koheren ya, sudah mutamasikah gitu. Karena sudah belajar tentang adawat ropi segini banyaknya gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, selain pertanyaan tadi ya dari Imad, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup saja untuk hari ini sampai di sini. Eh, Pesan saya adalah silakan dibaca ulang buku yang saya bagikan karena nanti sebelum memulai pertemuan minggu depan seperti biasa, minggu depan mungkin sudah masuk bulan Ramadan ya. Nanti kita lihat apakah ada cuti atau tidak. Tetapi kalau tidak, kita akan awali dengan kuis semacam tadi. Ya, baik ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.